Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kangen lagi bersama Benu Channel. Semenjak penemuan api yang diciptakan, manusia telah berada dalam semacam pesta evolusi. Percikan serta nyala api dapat memberikan kehidupan dan dapat juga mengambil kehidupan. Api juga telah membuat banyak generasi memimpikan tujuan dan sifatnya, menjadi tema yang dianut oleh penyair dan seniman visual. Api juga merupakan suatu isyarat untuk mengetes lebih jauh kemampuan atau daya ingat teman dekat kita saat ia mengantongi pemantik kita. Tanpa sadar kita juga kehilangan api untuk menyalakan bahan bakar mulut. Itu sangat jahat dan sangat rutin terjadi. Namun penggunaan api haruslah sesuai dengan porsinya. Jangan seperti orang ini. Seorang seniman yang berbasis di Quebec bernama Steve Spazuk menggunakan api untuk membuat ilustrasi elegan dari jelaga atau hasil pembakaran yang tidak sempurna. Kalau ia menyempurnakan hasil pembakaran, maka gambar itu akan berubah menjadi api dan bisa juga menjadi arang. Spazuk adalah seniman visual profesional yang dikenal secara internasional karena karyanya dengan api. Penguasaannya yang luar biasa dalam teknik membuat jejak jelaga di atas kertas dikombinasikan dengan kecintaannya pada kemanusiaan dan semua bentuk kehidupan mengarah pada penciptaan gambar yang unik dan mendalam. Sejak tahun 2001, saya telah menjelajahi dan mendorong batas-batas teknik unik fumage. Nyala lilin yang meninggalkan endapan karbon hitam di atas kertas membuat saya dapat menciptakan gambar dengan jejak asap. Dengan menggunakan bulu dan kuas, saya secara intuitif mengukir bulu-bulu jelaga untuk membuat bentuk dan cahaya. Pria ini juga harus memperdalam lagi teknik ini dengan transparansi, fluiditas, ketidakpastian, dan plastisitas jelaga, dan semuanya itu dapat mempengaruhi gambar yang dia buat. Seperti yang dia tunjukkan dalam video, pelukis api ini memanipulasi api dari lilin atau obor untuk menandai selembar kertas. Dengan jejak jelaga yang kemudian dia gores menggunakan alat halus seperti bulu, stylus, dan kuas berujung halus. Dengan menyapu jelaga, ia menciptakan ruang negatif. Spazuk mengubah pusaran berasap menjadi bentuk yang rumit dan ekspresif. Oh iya, kebetulan ada kisah ngakak yang mau saya bagikan bagi sobat sekalian. Dan kebetulan cerita ini dapat sobat sekalian saksikan dalam kisah seniman api ini. Dan kebetulan kisah ini terjadi di Kelurahan Eka Sapta. Dan kebetulan pemuda ini bernama Pekajus. Pekajus adalah seorang yang baik, sehat, cerdik, serta licik. Suatu ketika di suatu kejadian di era harus menjaga jarak dan belajar mencuci tangan serta belajar menutup mulut, si Pekajus dilanda kebingungan untuk melayani pesanan dari pelanggan. Berhubung Pekajus ini adalah salah satu pemilik toko tanpa pondasi dan tanpa atap atau toko online. Dan suatu ketika si Pekajus juga kebetulan terserang penyakit gatal tenggorokan yang hendak ia menggaruknya. Tapi itu bukan solusi penyakit tersebut. Kebetulan juga ia takut untuk ke rumah yang tidak sehat. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pengobatan alternatif.
kebetulan dokter alternatif ini adalah seorang dokter yang sangat terkenal dengan kemampuannya mengobati pasien. Dan kebetulan dokter tersebut menemui Pekajus di rumahnya, dan kebetulan juga rumahnya sangat jauh kalau dengan berjalan kaki dibantu dengan tangan. Tapi tak sampai 10 menit Pekajus berhasil menghampiri rumah dokter ini karena Pekajus menggunakan kaki untuk mendatanginya tanpa bantuan tangannya. Setelah selesai mengobati Pekajus, dokter alternatif ini mulai mengajak Pekajus untuk ngobrol ringan tentang kejadian ekstrim dunia perdukunan dan kemampuan-kemampuan sakti yang dimiliki oleh si dokter ini, seperti bisa menghilang dalam gelap, menyelam tanpa bernafas, berlari tanpa tangan, terbang tanpa sayap, bersilat dengan lidah, mendengar tanpa bicara, dan berbicara tanpa melihat. Setelah banyak mendengar cerita sang dukun, Pekajus akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertemuannya. Namun sang dokter ahli saraf pasien ini meminta biaya pengobatan yang sempat dilupakan Pekajus karena kelamaan memakai telinganya untuk mendengar. Dan si Pekajus pun sudah tahu dengan jelas ongkos pengobatan, dan dengan persiapan yang matang, Pekajus mengeluarkan uang dari kantong celananya dan berpesan pada sang dokter saraf pasien tersebut. "Ini Pak, sedikit tanda terima kasih. Dan ini juga kebetulan saya sengaja kasih lebih. Tapi tolong Bapak bantu saya untuk mengantarkan paket ini. Di situ sudah ada alamat jelasnya, Pak." "Oh no." "Hah? Saya memang bisa terbang, tapi saya bukan karyawan pos dan giro." Ternyata dokter saraf tadi memiliki kelebihan yang dia sendiri tidak tahu menggunakan kelebihan tersebut. Apalagi di musim pandemi dan bagasi pesawat lagi mahal. Maka dengan begitu dokter saraf tadi bisa meraup keuntungan berlipat ganda dengan kemampuannya. Namun dokter buat saraf pasien, tapi tidak bisa mengobati sarafnya sendiri. Sebelum kita akhiri kisah seniman api ini, saya ingin mencoba lagi untuk sobat yang bisa mencantumkan dalam kolom komentar tentang panas dan dingin dari mulut sobat sekalian tanpa harus meminjam mulut orang lain untuk mencobanya. Dan mencoba dengan tangan sendiri tanpa harus meminjam juga tangan tetangga. Serta alasan yang sebenarnya seperti apa, karena saya sendiri sampai sekarang belum mengetahui apa penyebabnya. Kenapa kalau kita hah itu panas, dan kalau kita huh itu dingin? Kita berpindah lagi pada seniman api ini. Seni memainkan api namun hanya memakai asapnya ini sering dilakukan Steve dalam mencoba karya seninya. Berkat keahliannya, ia juga hanya menggunakan kemampuan asap dari api dan tidak menggunakan api tanpa asap. Banyak dari lukisan Jelaga terbarunya adalah bagian dari ornithoxidnya yang menggambarkan burung bertinta. Seperti hantu yang disandingkan dengan pestisida buatan manusia yang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan pembunuh burung dan juga serangga. Yang menciptakan motif melingkar dari manipulasi alam hampir mempertanyakannya. Cara menciptakan seni menggunakan burung sebagai simbol kebebasan dan harapan. Setiap cermin gelap, kematian jutaan burung memaksa kita untuk melihat ancaman yang kita ajukan terhadap planet dan semua sistem kehidupan termaksud diri kita sendiri. Wah, ternyata seniman ini adalah seniman yang baik dan sangat berperi kemanusiaan pada alam dan burung. Namun ada seniman yang tidak berperi keburungan dengan memaksa burungnya untuk melukis. Sekian dahulu sobat sekalian, jangan lupa dan lupa itu jangan sampai terlintas karena kamu lupa saat ingat dan ingat saat kamu lupa dengan like, subscribe, serta saya juga tak lupa untuk ucapkan thanks for watching, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.